Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menghitung tingkat kesukaran dan daya beda soal uraian. Yang pertama, kita akan mencari tingkat kesukaran dari soal uraian tersebut. Ya, rumusnya ini adalah rata-rata dibagi skor maksimum tiap soal. Untuk mencari rata-ratanya, kita gunakan rumus yaitu jumlah skor peserta didik tiap soal dibagi dengan jumlah peserta didik. Jadi, sebelum kita menghitung tingkat kesukaran, kita perlu mencari terlebih dahulu rata-rata dari soal tersebut, ya. Nah, ini adalah ada soalnya, ya. Soalnya di sini 4 orang peserta didik mengikuti ujian akhir sekolah, ya, dengan 3 butir soal pilih esai, ya. Di sini ada ZWRS, ya. Di sini untuk nilainya ini ada nomor soal 1, 2, 3, 8, 8, 7, ya. Kemudian 9, 7, 6. Untuk R ini adalah 8, 6, 1. Untuk S ini adalah 7, 3, 2. Nah, setelah kita mendapatkan skor-skor untuk masing-masing nomor soal ini, ya, yang ini, kita akan mencari skor totalnya. Skor total didapatkan dengan menjumlahkan skor di nomor 1 sampai nomor 3, ya. 8 tambah 7 jadi 23, kemudian 9 7 tambah 6 jadi 22, 8 6 1 jadi 15, kemudian 7 3 2 jadi 12. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya jumlah skor. Ya, kalau tadi kan skor total. Selanjutnya kita cari jumlah skor dari masing-masing butir itemnya atau butir soal. Nah, yang pertama ini di soal nomor 1, ini adalah 32, didapatkannya dari 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7, ya. Kemudian di sini untuk soal nomor 2, 8 7 6 3, hasilnya adalah 24. Kemudian nomor 3 ini adalah 7 6 1 2, hasilnya adalah 16. Setelah itu, tiap kali kita membuat soal soal esai, soal esai, kita perlu mencari nilai maksimal atau skor maksimal yang bisa didapatkan oleh peserta didik dari soal uraian tersebut, ya. Nah, di sini untuk nomor 1 ini adalah 10, nomor 2 10, nomor 3 8. Ya, ini adalah skor maksimal dari tiap soal. Kemudian sudah. Selanjutnya ada kriterianya, ya. Tingkat kesukaran ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, kurang dari 0,3 ini dianggap terlalu sukar, artinya soal tersebut terlalu sukar. Kemudian 0,3 sampai 0,7 berarti soal tersebut cukup atau sedang. Kemudian lebih dari 0,70 soal tersebut dianggap terlalu mudah. Nah, ini adalah kriteria dari tingkat kesukaran. Nah, setelah itu, ya, kita bisa masuk ke contohnya, ya. Kita cari rata-ratanya berarti sekarang, ya. Rata-ratanya di sini adalah jumlah skor peserta didik tiap soal dibagi dengan jumlah peserta didik. Di sini berarti untuk butir item nomor 1 jumlah skornya adalah 32. 32 kita bagi dengan jumlah peserta didiknya 1 2 3 4. Jadi 32 dibagi 4 adalah 8. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2 ini adalah 24 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian di butir item nomor 3 ini adalah 16 dibagi 4, ini hasilnya adalah 4. Ya. Oke. Selanjutnya kita tinggal mencari, ya, tingkat kesukaran. Ya, berarti kita akan mencari tingkat kesukaran butir item 1, ya. Ini adalah, ya, berarti rata-rata 8 dibagi dengan skor maksimum tiap soal, berarti dibagi 10, ya. Hasilnya adalah 0,8. Kita sudah dapat untuk tingkat kesukaran soal 1. Nah, selanjutnya kita perlu interpretasikan 0,8 ini ada di kriteria yang ini, lebih dari 0,70. Maka soal atau butir item nomor 1 dianggap terlalu mudah. Ini nomor 1. Kemudian kita buat tingkat kesukaran
soal 2. Kita lihat, ini rata-ratanya adalah 6, berarti 6 dibagi 10, hasilnya adalah 0,6. Ya. Kita lihat 0,6 itu masuknya ke dalam kriteria 0,30 sampai 0,70, ya. Artinya adalah cukup atau sedang. Artinya soal untuk butir item nomor 2 ini adalah cukup atau sedang. Oke, nomor 2 sudah. Selanjutnya yang terakhir ini adalah tingkat kesukaran ketiga. Kita lihat tingkat kesukaran 3 rata-ratanya adalah 4. Ya, berarti 4 per, ya, skor maksimumnya adalah 8. Ya, berarti 4 dibagi 8 ini adalah 0,5. Ini sama dengan yang ini, ya, kriterianya 0,3 sampai 0,7. Sehingga interpretasinya adalah soal cukup atau sedang. Oke, demikian untuk tingkat kesukaran dari soal esai, ya. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita bahas mengenai daya beda soal uraian. Oke, terima kasih.